Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Aulia. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan membuat vlog atau video terkait materi yang sudah dijelaskan. Di sini saya ingin mengambil materi Good Corporate Governance atau disingkat GCG dan Risk Management atau manajemen risiko. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian dari GCG. GCG atau Good Corporate Governance adalah sekumpulan hubungan antara manajemen bank, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain. GCG ini berhubungan dengan tata cara bagaimana sih bisnis bank diselenggarakan, termasuk menentukan tujuan perusahaan dan profil resiko bank tersendiri. Lalu menyelaraskan aktivitas dan perilaku perusahaan dengan eksplorasi bahwa manajemen dijalankan dengan cara yang baik dan aman, menjalankan operasi sehari-hari dengan profil resiko yang telah ditetapkan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. GCG ini juga disebut dengan tata cara kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip seperti keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, responsibility atau pertanggungjawaban, independensi, dan yang terakhir itu ada kewajaran atau fairness. Di sini saya ingin menjelaskan dulu prinsip dari GCG, yaitu kan tadi ada 5. Yang pertama ada keterbukaan atau transparansi, yaitu merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevansi, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban dengan bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Lalu yang ketiga itu ada pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 4 itu ada independensi atau pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang terakhir itu ada kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Lalu selanjutnya pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah atau disingkat dengan BUS, yaitu ada 6. Yang pertama itu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern BUS. Yang ketiga itu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang keempat, penerapan fungsi kepatuhan audit intern dan audit ekstern. Yang kelima, batas maksimum penyaluran dana. Dan yang terakhir itu ada keterbukaan kondisi keuangan dan non-keuangan BUS, Bank Umum Syariah. Lalu kita bahas dulu yang pertama itu pelaksanaan GCG komisaris oleh Dewan Komisaris. Itu ada didukung oleh 3 komite. Yang pertama itu ada komite pemantau risiko, yang kedua itu komite remunerasi dan nominasi, dan yang terakhir komite audit. Selanjutnya pelaksanaan GCG direksi, yaitu ada satuan kerja, ada 3. Yang pertama satuan kerja audit intern, yang kedua satuan kerja manajemen risiko, dan yang ketiga kesatuan kerja kepatuhan. Selanjutnya adalah disiplin pasar dan transparansi. Di sini dalam rangka penerapan disiplin besok komite telah mengembangkan serangkaian persyaratan terkait
pengungkapan bank disclosure yang memungkinkan para pelaku pasar mendapatkan informasi yang penting, yang meliputi penerapan modal eksposur risiko dan proses penilaian risiko untuk menghitung kecukupan modal bank. Penerapan GCG secara umum dan prinsip transparansi secara khusus sejalan dan saling memperkuat dengan tujuan. Manajemen risiko sebagaimana diatur pada pilar 3 Basel II, yaitu terutama pada aspek pembukaan bisnis bank dan juga perlindungan kepada para pelaku kepentingan. Tujuan pilar 3 Basel II adalah membagi dan menginformasikan para pelaku pasar dan pemangku kepentingan tentang kondisi resiko bank syariah dan dalam rangka meningkatkan daya banding atau comparability dan transparansi melalui kerangka pengungkapan yang umum, konsisten dan dapat diperbandingkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.